Ya halo semua, gue Irfan Zaki di sini. Kesempatan ini gue mau bikin komparasi ya. Komparasi itu bukan 2 motor, tapi 3 motor. Dan disclaimer dulu gue, apa yang gue sampaikan di sini ada beberapa hal yang bisa berubah dalam waktu ya. Yang maksud gue dalam waktu ini adalah harga, terutama harga sih ya lebih tepatnya, dan juga mungkin model ya. Model kan bisa berubah dalam beberapa waktu. Dan gue bikin konten ini, merekam ini itu pas tanggal 2 September 2021. Jadi kalau misalkan kalian nontonnya setelah, yang pasti setelah tanggal ini, dan ada perubahan misalkan di media atau di internet yang kalian lihat, itu karena memang pasti akan berubah. Kita mulai dulu, apa yang pengen gue komparasi dari 3 motor. Motor pertama itu adalah Benelli Patagonia Eagle yang injeksi, karena gue compare 3 motor ini sudah injeksi. Terus motor kedua adalah SM V16 atau SM Sport V16, dan yang terakhir adalah Kiwi V250 Fi. Nah, jadi yang hampir sama semua itu adalah motor ini. Motor ketiga ini adalah 250 cc, injeksi semua, dengan tipe semua cruiser. Nah, kenapa gue mau compare? Karena ada salah satu dari kalian yang bertanya, dan juga ini komparasi yang cukup menarik. Kenapa? Karena ketiga ini cruiser pertama, cruiser 250 yang ada di Indonesia. Daripada paman, kita mulai aja. Oke, yang pertama gue bandinginnya itu adalah dimensi dan berat. Karena orang pada berasumsi ya, cruiser itu beridentikan berat dan susah dibawa gitu. Padahal tidak terlalu berat juga, dan karena low ground clearance jadi lebih gampang dibawa. Pertama gue mulai dari yang paling panjang. Apa yang paling panjang dari ketiga motor ini? Yaitu adalah SM V16, karena panjangnya itu 2,3 meter dengan lebar 1,1. Cukup gede ya. Padahal kalau kalian misalkan lihat sendiri, motornya itu tidak terlalu lebar. Dia lebar karena stangnya yang cukup wide atau menggunakan stang cruiser, sama kayak Benelli Patagonia Eagle. Bedanya dia lebih tinggi dan melebar itu. Jadi kalau tinggi ya itu tidak masalah. Untuk seat height itu 700 mm, hampir sama kayak Benelli dan Kiwi. Jadi duduknya hampir sama semua. Dengan bobot itu 165, jadi 165 kg. Berat atau enggak? Sebenarnya enggak terlalu berat, cuma lebih berat dari motor lainnya. Nah, terus yang kedua yang cukup panjang itu adalah Kiwi V250 Fi dengan panjang 2,2. Ya kalau kalian, gue sih belum pernah lihat secara langsung ya, tapi gue lihat dari internet. Sebenarnya menurut gue panjangan Benelli Patagonia Eagle, cuma gue nggak tahu karena ini spek yang berbicara ya, atau data yang diberikan dari dealernya langsung. Nah, dengan lebarnya itu 895, cukup lebar sebenarnya. Dan ini lagi lebarnya karena stangnya, walaupun stangnya kalau kalian sudah lihat modelnya, stangnya tidak stang cruiser tapi stang fat bar seperti motor naked. Nah, terus yang terakhir yang paling pendek itu adalah Benelli Patagonia Eagle dengan panjang 2,1, dia 2,1, terus dengan lebarnya itu 850. Sudah kalau lebar itu karena lebaran stang ya. Misalkan stang itu yang paling jauh, paling lebar atau paling jauh dari titik tengah. Nah, itu dia dari lebar. Oh ya, gue lakukan yang Kiwi beratnya itu 170. Jadi kalau kalian tadi gue bilang lebih berat daripada yang lain, sebenarnya Kiwi yang paling berat sih. Cuman
karena dia lebih gede. Jadi kayak orang mikir kan, wah semakin gede semakin berat ya. Nah, QW yang paling berat, dan Benelli itu 150 kilo, jadi paling ringan. Terus apalagi dibandingin? Sekarang kita mulai main mesin. Yang pertama, gue yang bilang yang paling powerful secara data itu sebenarnya SM. Cuman yang dipertimbangkan adalah panjangnya dan beratnya ya. Kenapa? Mesinnya walaupun kuat dengan bornya 49 mili dan stroke-nya itu 66 mili, menghasilkan power sekitar 18 horsepower paling tinggi, dan torsinya sekitar 19, cukup besar. Cuman ya tadi gue bilang, pertimbangkan dengan panjangnya, terus beratnya, lebarnya, kalian coba pikirkan. Jadi ya power to weight ratio berapa gitu terserah. Nah, kedua itu ada QW. QW itu dengan powernya, gue lupa bor stroke-nya berapa. Dia itu gue tahunya powernya sekitar 16,8 dengan torsinya 17 tank. Lumayan lah, dengan bobot 170, jadi cukup lumayan. Dan tidak terlalu panjang ya, lebih tepatnya. Terus yang ketiga, Benelli dengan powernya itu 17,3 horsepower dan torsinya itu 16,5. Dan untuk info paling penting, bahwa Benelli sebenarnya itu overbore. Ya, overbore. Dia itu 55 kali 52,5. Ya, sebenarnya bore 55 dan stroke-nya 52. Ini juga heran ya, sudah baru segitu. Itu dari power, dari power. Konfigurasi mesin yang penting. Dia untuk SM dan QW, dia menggunakan konfigurasi mesin V-twin, jadi Harley style banget. Cocok bagi kalian yang pengen banget gaya Harley. Sedangkan Benelli itu masih menggunakan inline twin. Cuman inline twinnya suaranya seperti 4 silinder. Kenapa? Karena dia menggunakan firing order 360 derajat. Jadi dia suaranya kayak 4 silinder gitu. Enak banget. Cuman suara yang lain gue belum pernah dengar secara langsung, terutama gue belum pernah dengar. Nah, terus apalagi yang dipertimbangkan adalah posisi duduk. Lebih tepatnya sih jok duduknya, jok motornya sih ya, bukan posisi sih, hampir mirip-mirip. Cuman QW aja yang sedikit berbeda karena stang yang fat bar gue bilang. Untuk jok yang menurut analisa gue yang paling mendekati nyaman, yang nyaman pertama itu gue bilang bisa Benelli. Maksudnya gue dari lihat gambar ya, lebih tepatnya dari Benelli karena di joknya lebar dan empuk gitu. Terus kedua itu adalah SM, dia cukup lebar. Maksudnya melebarnya tidak selebar Benelli, cuman dia ketebalannya mendekati. Terus yang ketiga adalah QW, walaupun lebar tapi tipis, dia agak disayangkan, cuman ya nggak apa-apa. Nah, itu jok rider. Jok penumpang gimana? Gue urutin dari yang paling nyaman ya. Gue bilang sebenarnya yang nyaman itu dari Benelli dulu. Pertama, walaupun pertama dia tebel dan ada backrestnya buat penumpang. Namun agak sedikit kecil karena hanya sejengkal. Bukan nipis ya, maksudnya sejengkal doang. Cukup kecil. Cuman udah lumayan lah. Kecuali kalian bawa teman kalian atau cewek kalian yang cukup besar, agak pikir-pikir ya, maksudnya pantatnya agak besar ya. Cukup pikir. Kalau SM dia lebih tipis, cuma lebih lebar gue bilang. Lebih lebar tuh lebih panjang. Kalau lebar sih ya tidak terlalu, dia hampir mirip-mirip ya. Cuman gak ada backrest, disayangkannya itu gak ada backrest. Jadi kalau paling backrestnya additional kali ya, tambahkan, itu baru bisa biar nyaman penumpang gitu. Terus QW ketiga, kenapa? Karena dia kecil
Dan walaupun ada backrest, cuman kayak kalau kalian tahu Triumph Rocket 3 yang sekecil apa, nah seperti itulah, cuman lebih kecil lagi. Jadi gue bilang untuk Keyway itu paling pelit ke penumpang. Paling pelit sih, soalnya dia desainnya desain sporty banget. Jadi itu ngaruh. Dan gue akan bahas desainnya. Dan ya gue mulai dari Keyway dulu, karena dia, kenapa gue bilang sporty banget, karena dia lebih ngikutin Fatboat. Bagi kalian yang tahu Fatboat seperti apa, Keyway itu versi kecilnya. Nah, jadi dia 2 silinder dengan stangnya sporty gitu, fat bar, tapi kakinya masih ke depan, posisi kaki masih ke depan, dan joknya mengutamakan jok ridernya aja, seperti motorsport ya. Itu kalau untuk SM dan Benelli itu lebih kayak softail klasik ya, maksudnya klasiknya kayak Heritage Classic, terus Fat Boy, semacam gitu. Jadi dia lebih old school, cuman kalau Benelli itu lebih jadul lagi gitu, karena dari instrumen dia yang paling simple, sedangkan SM itu lebih modern gitu. Nah, bahas yang apa tadi juga bilang fitur ya, iya benar fitur. Kita nyambung ke fitur yang paling canggih, yaitu Keyway. Keyway canggih banget. Kenapa? Ya walaupun tadi gue bilang kayak anaknya Fatboat, tapi dia sebenarnya canggihnya tuh wow. Pertama dia punya USB port, jadi kalian kalau misalnya riding terus HP kalian lowbat, kalian bisa ngecas dari situ. Kalau kalian beli belum include kabel ya, jadi kabelnya itu sendiri. Terus udah full LED depan belakang, sen juga, serta untuk speedometer itu udah analog dan digital. Analognya itu hanya untuk tachometer, dan digitalnya untuk speedo, trip, view, sen, semacamnya itu. Dan saklarnya, ini sebenarnya gue yang paling suka di Keyway itu di saklarnya, karena saklar kalian tahu Motobi 200, karena Motobi 200 itu mirip banget dengan Harley. Nah, Keyway 250 itu saklarnya Motobi atau saklar Harley persis banget, cuman yang versi agak lama ya, yang dimana belum ada hazard. Pokoknya yang sebelum sekarang deh saklarnya. Karena kalau gue jelasin yang kayak gimana tuh kalian bingung sendiri. Nah, kalau untuk Benelli itu paling klasik ya, maksudnya paling simpel gitu. Cuma ada speedo, terus check engine, fuel indikator, terus netral, lampu jauh doang. Bener sih, lampu jauh, lampu dekat, sen, klakson, engine cut off udah. Dan yang terbaru ada hazard. Kalau SM ini sebenarnya gue bilang canggih iya, cuman gue nggak sukanya karena pemilihan warna itu kurang bagus banget. Gue bagus pertama sudah seperti Keyway, sudah cukup canggih, cuman untuk panel instrumen depannya itu agak boros gitu. Kenapa? Karena tachometernya ada 2, satu analog, satu digital. Jadi kayak buat apa gitu. Terus untuk tombol-tombol hampir sama, bedanya warnanya itu. Karena kayak tie look, mungkin kalian kalau kalian tidak suka yang noraknya itu maksudnya bukan norak kayak banyak chrome atau apa, banyak warna gitu. Nah, kalian lebih baik menghindar dari SM, karena tombol-tombolnya yang membuat tidak, menurut gua minus poinnya itu di situ, kurang bagus. Terus kita masih ke fitur, balik lagi ke fitur adalah pengereman, krusial kan. Kita mulai dari yang paling canggih adalah Keyway. Sebenarnya SM, cuman kenapa gue bilang Keyway, karena Keyway udah double disc brake dengan rem depan pakai 3 piston, hebat kan, dengan udah ada sistem mekanisme kombi brake system, hebat ya.
Jadi rem belakang kalian diinjak, rem depannya sedikit ngerem. Nah, berguna SM double disc brake juga, maksudnya double-nya depan belakang disc brake, depan belakang disc brake. Namun belum ada sistem seperti CBS. Padahal dari aslinya sendiri dia itu udah ada ABS semestinya. Namun karena pemotongan budget, bukan budget, agar dijual tidak terlalu mahal, jadi ABS-nya dihilangkan. Sayang sekali. Dan terakhir adalah Benelli dengan depan disc brake belakang tromol, ya menahan gaya klasiknya ya. Nah terus sebenarnya udah mau habis ya, karena compare-nya tuh jangan terlalu banyak. Kalian bingung. Kalau suara kalian bisa searching sendiri, gue nggak pernah dengar juga suara enakan mana. Plus suara tuh selera orang ya. Gue nggak bisa, oh suara ini lebih enak, ini enak, no. Tergantung kalian juga. Terus yang ketiga, terus yang terakhir adalah komparasi harga. Ya kalau servis gitu-gitu ya tergantung domisili kalian. Untuk harga yang gue bilang tadi, pas gue bikinnya 2 September, bisa saja berubah waktunya nanti, harganya nanti. Dan daerah yang gue ambil ini adalah daerah Jabodetabek. Untuk yang paling mahal, kita mulai dari paling mahal, itu adalah SMV 16. Harga yang paling rendah itu 57 juta. Itu yang paling murah. Nah untuk Q-Way itu yang kedua, dia ada 2 tipe. Satu yang solid, maksudnya catnya solid, dan dua itu ada figur, ada ukiran. Yang tanpa ukiran itu harganya 56,6 juta, masih cukup pricey. Dan yang kedua yang pakai ada ukiran, ada motif, itu 57,7. Ya hampir sama lah kayak SM. Nah yang paling murah itu motor Benelli Patagonia Eagle FI. Dia hanya di harga 45,1 juta. Paling murah ya, memang karena identik ya, Benelli pasti bilang dia pasti cukup murah. Enggak ya, nggak tahu. Jadi gue compare-nya nggak terlalu banyak. Gue coba bikin sesimpel mungkin, karena kalau kebanyakan orang juga males nonton ya. Jadi kalau kalian ada yang pengen nanya, misalkan semacamnya, bisa nanya di kolom komentar. Pasti ya gue kelewatan beberapa hal. Dan kalau kalian pengen minta compare yang lain, apa bisa komen juga di bawah. Dan jangan lupa like video ini serta subscribe biar kalian tahu misalnya gue berikutnya bikin konten apa, atau kalian pengen konten apa akan gue bikin di YouTube. So sekian, gue mau ke Kawasaki, ke rumah temen gue, dia lagi bongkar motor. Sekian dan stay safe, dadah.